Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena kita masih ada waktu untuk melakukan aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita diridhai oleh Allah. Hari ini bersama-sama kita mempelajari Al-Quran melalui tafsir Al-Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti sampai ke juz 11 surat Yunus. Kita baca ayatnya Mitra Persada. Monggo panjenengan yang mempunyai ada Al-Quran, kita buka bersama surat Yunus. Surat Yunus ayat 101. Jadi sebelum ini itu keimanan itu tidak bermanfaat manakala musibah mau datang. Musibah tentang kehancuran karena ketidakimanan seseorang, kecuali yang terjadi pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kaumnya waktu itu durhaka, tidak beriman pada Allah, lalu musibah itu mau datang. Musibah itu biasanya kalau umat dahulu kan menghancurkan bangunan dan manusia. Jadi yang kafir-kafir itu terbunuh tewas semua. Nah, ini seperti kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud. Nah, ini kaumnya Nabi Yunus ini lain. Jadi begitu mereka beriman, yang sedianya musibah sudah mau turun, begitu mereka beriman musibah ini nggak jadi. Ini termasuk rahmat dari Allah. Kalau umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kan diberi kemurahan yang lebih dari itu ya. Karena waktunya bertaubat itu sampai nyawa ini di kerongkongan. Nah, itu baru tidak diterima taubatnya. Tetapi kalau umat terdahulu itu enggak ada ampun gitu, enggak ada ampun. Pokoknya kalau Allah sudah menurunkan musibah maka tidak bisa ditawar lagi. Yang bisa ini adalah sebelumnya musibah itu datang, berdoa, doa itu termasuk mencegah munculnya musibah. Nah, kaumnya Nabi Yunus ini begitu mereka beriman, musibah ini enggak jadi. Nah, maka kemudian pada ayat 101 ini bahwa keimanan manusia itu tidak bisa terjadi kecuali atas kehendak Allah. Jadi memang ya seperti itu. Karena Allah itu maha kuasa, ya menciptakan surga dan neraka ya pasti ada isinya. Pasti ada isinya. Neraka ini ya, isinya ya orang yang tidak beriman ini. Nah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Wa ma kana lan ora ono li nafsin iku tetep kedue awa-awaan apa antuk mina ing yen to iman sapa nafsin. Jadi nafsin itu muannas majazi sehingga fiilnya an tu'mina pakai ta muannas. Illa biidnillahi kejaba kelawan idine Gusti Allah. Ai bi iradatihi tegese kelawan kersane Gusti Allah. Faminhum may yu'min wa minhum may yakfur. Faman yakfur fa innama yakfuru nafsih. Jadi keimanan itu memang sesuai dengan hidayah dari Allah. Walaupun di dekat masjid, dekat musola, kalau memang tidak beriman ya malas ke musola kan.
Wa yaj'alu lan dadekake sapa Gusti Allah ar-rijsa ay al-adzaba ar-rijsa ing kotoran utawa ing siksa alal ladzina ing atase wong akeh la yaqiluna kang ora duweni akal sapa alladzin ay yatadabbaruna ayatillah. Siksaan itu diturunkan kepada orang yang tidak tadabbur terhadap ayat-ayat Allah. Nah, tadabbur di sini ya ujungnya itu beriman. Maka di sini ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Jadi seakan-akan ya siksaan Allah itu turun kepada orang yang melanggar ya, orang yang melanggar ya. Banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang misalnya terjadi pelanggaran, di situ ada siksaan dari Allah. Maka kita kena dengan rezeki itu ada yang barokah, ada yang tidak, itu di situ. Ketika seseorang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, maka insya Allah barokah. Tapi kalau sebaliknya ya tidak barokah. Tidak barokahnya itu bisa jadi ketidaktentraman dalam keluarga, anaknya tidak bisa, sulit diatur. Nah, itu bisa dilihat dari sumber rizki orang tuanya. Kul dawuhna sira Muhammad likufari Makkah kedue wong-wong kafire Mekah ungzuru ningalono sira kabeh madza ing apa ayil ladzi tegese kang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi minal ayati rupane saking pira-pira bukti kekuasaan Gusti Allah ayat ad-dallati kang nuduhaken apa ayat ala wahdaniyatillah taala ing atase maha suwijine Gusti Allah. Kalau kita lihat ke langit, ke bumi dan isinya ini semua menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa, sendirian ya, mengaturnya itu. Sebab kalau ada dua Tuhan saja ya, laukana fihima alihatun illallahu la fasadata gitu ya. Kalau di dalam ini surat Bani Israel juz 15. Kalau di dalam bumi dan langit ini ada beberapa Tuhan, niscaya akan rusak bumi dan langit dan isinya ini. Karena apa? Masing-masing Tuhan kan menghendaki begini begitu gitu kan, tidak sama kan, orang satu dengan lain itu tidak sama. Maka anak sing srengenge iki metu koetan sijine pengen kok gitu, karena kehendaknya kan tidak sama kan. Nah ini bukti bahwa Allah itu satu, Allah itu Maha Esa, suci. Wa ma tughni lan ora nyukupi apa al ayatu pira-pira ayat wan nuzuru lan pira-pira pepenget jamu nadhirin jamae nadhir ayir rusul wan nuzuru lan utawi pira-pira kang ngimutake tegese para rasul an kaumin saking kaum la yu'minuna kang orang ora padha iman sapa kaum fi ilmillah ing dalem ngilmune Gusti Allah ai ma tangfa'u tegese ora manfaati apa ayat lan nuzur pira-pira utusan mau hum ing wong-wong kang ora iman. Sehingga kalau orang itu tidak beriman tidak bisa mengambil manfaat dari suatu peringatan. Maka disebutkan di Al-Quran itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ya. Ingatkanlah orang-orang karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Nah, kalau sudah ada iman
Jadi bisa masuk itu petunjuk-petunjuk itu, bisa masuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ya. Kita ini dianjurkan sekali mengembalikan kejadian-kejadian itu kepada ayat-ayat Allah. Jadi, ini kok begini, wah sudah ada ayatnya, sudah ada, itu merupakan tanda kekuasaan Allah, tanda kekuasaan Allah. Terus banyak sekali. Dan Allah itu tidak misalnya menurunkan azab begitu ya, bukan karena nggak ada sebab, pasti ada sebabnya ya. Maka kalau siksaan itu pada tubuh mungkin sakit apa, kita lihat sebelumnya itu sudah ada peringatan dalam ya, ada rasa gimana masuk angin apa gimana geringgingan. Nah, ini menjadi alarm, nah, supaya menghindarinya dengan berobat atau dengan berdoa. Jadi ketekunan seseorang dalam kebaikannya, dalam menjalankan ajaran agama ini menyebabkan banyak manfaat ya, termasuk fisik ini menjadi enak, menjadi sehat gitu ya. Orang coba kalau marah saja itu kan nggak enak kan, badannya itu nggak enak karena yang dikeluarkan itu urat-uratnya lebih banyak. Sementara kalau orang biasa ketemu orang tersenyum gitu ya, asal kalau ketemu orang ya, kalau enggak ketemu ya enggak usah, itu akan membuat badannya enak, orang lain juga senang. Orang juga senyum, alhamdulillah, kita senang, dia senang, dan berakibat positif kepada fisik kita. Ini baru senyum ya, dan salaman ya, menggugurkan kesalahan-kesalahan. Orang kalau ngajak salaman sama kita senang kan. Inilah ajaran yang memberikan faedah yang besar. Fahal yang tadiruna, mongko ana ta nyerantekake sapa wong akeh bitakdzibika kelawan gorohake wong akeh mengka ing sira illa misla ayyamin, kejaba sepadane pira-pira dina alladzina kang utawi apa kang ya khalau kang wis dingin sapa alladzin min qablim, saking sadurunge pira-pira umat, minal umami, saking sadurunge pira-pira umat, misla waqa'ihim minal azab, sepadane kejadian-kejadian mereka yaitu berupa azab. Kul fantaziru, kul dawuhna sira Muhammad, fantaziru mongko nyerantekno sira kabeh zalika ing mengkono siksa, ini setuhune utawi ingsun kanjeng Nabi iku ma'akum sartane sira kabeh minal muntazirina, tegese ya iku minal muntazirina, setengah saking wong-wong kang nyerantekake azab itu. Ya kita tunggu bersama-sama siksaan itu datang. Ternyata menimpa kepada orang-orang yang tidak beriman. Itu orang tidak beriman kok kaya, sehat, kemudian enak itu. Itu namanya pangeluh-ngeluh, bukan merupakan bukti keridhaan Allah. Jadi pangeluh-ngeluh itu ya kan ada ayatnya yang wala yahsaballadzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan mengira orang-orang kafir itu kami memanjangkan usia mereka, kami membuat mereka sehat, kami membuat mereka kaya gitu ya, itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, tetapi itu adalah lebih buruk bagi mereka. Karena apa? Dengan bertambahnya hari bukan bertambahnya kebaikan, tapi bertambahnya foya-foya, bertambahnya kejelekan. Nah, itu menambah dosa kan. Nah, di sini maka kita yakini, yang kita yakini keimanan pada Allah ini mudah-mudahan tetap ada pada kita.
Sehingga hidup ini barokah, hidup ini manfaat betul. Dan itu sesuai dengan yang disukai oleh Allah. Tsumma nunajji nuli nylametake sapa ingsun rusulana ing pira-pira utusan ingsun walladzina lan wong akeh amanu kang iman sapa alladzin nyelamatake minal adzabi saking siksa seperti firman Allah Subhanahu wa taala inna lanang suru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul hisab. Sesungguhnya kami Allah itu menyelamatkan utusan-utusan kami dan orang yang beriman. Kapan itu? Di dunia maupun di hari kiamat. Jadi jaminan. Tidak hanya di dunia selamatnya, tapi di sana pun diselamatkan, yaitu para rasul dan orang yang beriman. Kalau kita memegang ayat-ayat seperti ini, ya Allah, alhamdulillah, betul-betul. Karena kita menjadi orang beriman ini kan merupakan kehendak Allah kan, kehendak. Berarti dikehendaki untuk kebaikan. Kalau orang kebalikannya itu kan ka'annama yas-sa'atu fis sama itu ya. Sesak hatinya, seperti orang yang naik ke langit. Orang naik semakin ke atas itu semakin sesak ya. Di pesawat itu seandainya tidak ada penyeimbang oksigen ya, kondisi udara di dalam pesawat itu diseimbangkan, dikondisionerkan, maka akan sesak karena berada di atas, dan anginnya kencang di atas itu. Maka seperti orang yang seperti itu, seperti orang yang naik ke atas itu sesak, repot saja. Jadi di ngurus dunia ini tidak ada berhentinya, kan susah kan. Sementara kalau orang beriman itu ada unsur nerimo, ada unsur lilo, ada unsur ikhlas ya, nerimo ing pandum, menerima apa adanya. Ada usaha, tetapi ketika sudah diberi maka menerima ing pandum, ing pembagian dari Allah. Karena memang sudah dijatah kita ini, sudah dijatah. Manusia yang hidup ini dijatah rezekinya itu. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang berjalan di muka bumi ini kecuali jaminan rezekinya ada pada Allah. Kadzalika kaya mengkono apa alinja'u nyelametake Gusti Allah haqqan halih bener utawa tenan alaina ing atase kita nunci nyelametake ingsun al mukminina ing wong-wong mukmin annabiya tegese ing Kanjeng Nabi sallallahu wa ashabahu lan para sahabate Kanjeng Nabi hina ta'dzibil musyrikina nalikane den siksa wong-wong musyrik. Ini salah satu contoh saja ya, Allah menolong Nabi dan sahabatnya, sedangkan lawannya ini mendapat siksa. Siksanya ada yang kematian, ada yang terluka, ada yang ditawan, ada yang hartanya ludes. Banyak sekali. Itu beberapa bagian dari siksaan. Kemudian mitra persada kembali pembahasan itu kepada diperlihatkan kalau manusia ini ragu tentang kebenaran ajaran Islam ini. Kul dawono sira Muhammad, ya ayuhan nasu he menungso, ai ahla Makkah, tegese penduduk Mekah. Ini ayat yang yang diarahkan kepada penduduk Makkah, walaupun maksudnya adalah untuk seluruh manusia. In kuntum
lamun ana sira kabeh iku fi syakin tetep ing dalem mamang min dini saking agama ingsun annahu satune utawi dini iku hakun bener fala a'budu mongko ora nyembah ingsun alladzina ing wong akeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillah saking liyane Gusti Allah. Jadi kalau orang itu sudah mantap menyembah Allah itu tidak bisa digoyahkan keimanannya. Karena iman ini barang mahal sekali dan susah. Maka kita lihat ada yang satu keluarga itu ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, karena itu berkaitan dengan hidayah Allah. Tidak bisa ditukar ya, keimanan itu tidak bisa ditukar dengan apa begitu, tidak bisa. Dan orang tidak mau. Ai ghairi tegese liyane Allah. Wa huwa utawi alladzin barang-barang sing sing disembah sakliyan Gusti Allah iku al asnam pira-pira brahala lisakikum krana mamange sira kabeh fihi ing dalem huwa ing dalem perkara walakin a'budu lan tetapine nyembah ingsun Allah ing Allah alladzi kang ya tawaffa kang mundut kum ing sira kabeh kang mundut sapa alladzi kum ing sira kabeh yaqbidu njabut nyawa sapa Allah arwahakum ing pira-pira nyawa sira kabeh. Ini dihubungkan ya, menyembah Gusti Allah dihubungkan dengan Allah mampu mewafatkan seseorang. Ini kan memberikan pengertian mumpung masih ada waktu gunakan, mumpung masih ada waktu gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum kami wafatkan kalian gitu. Wa umirtu lan den perintah ingsun an akuna ing yen to ana sapa ingsun iku minal mukminina setengah saking wong-wong kang iman. Dan kita beriman ini diperintah oleh Allah, diperintah, maka diberi fasilitas ya, supaya orang itu mengenal Allah, supaya orang itu bisa berbuat baik, yaitu melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis Kanjeng Nabi, terus diutusnya para nabi. Ini fasilitas untuk manusia agar manusia itu bisa menempuh jalan kebaikan. Bayangkan saja mitra persada, kalau kita kan paham ya, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumil qiyamah as-salata as-salat. Au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Salat pertama yang dihisab. Nah, kalau kita salat tidak bisa caranya kan kita bingung kan. Maka Nabi mengajarkan salat itu begini gitu kan. Tapi ada saja ya orang yang salatnya itu belum begitu benar ya. Misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu rukuk kan. Kemudian berdiri tegak. Iktidal, namanya iktidal itu ya berdiri tegak, berdiri sebagaimana ketika membaca surat Al-Fatihah. Ada yang habis sujud itu kan, habis rukuk itu iktidalnya itu belum sempurna. Kalau mazhab Syafi'i ada tumak ninahnya ya. Dalam iktidal, dalam sujud, dalam rukuk, dalam duduk di antara dua sujud itu ada 4 kan. Itu tidak tumak ninah. Terus posisi tubuh ini juga tidak sempurna berdirinya, kemudian sujud. Nah, ini kalau Kanjeng Nabi dulu pernah komentar pada sahabat siapa Wa'il ya, kamu belum sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada pelanggarannya, ada aturannya. Maka dalam mazhab Syafi'i ada tumak ninah. Kemudian kalau iktidal itu maknanya ada jejak sempurna, berdiri sempurna. Syukur-syukur ditambahi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, kalau sambil membaca itu kan otomatis tumak ninah sendiri kan. Dan membaca itu waduh hikmahnya besar ya, diampuni kesalahannya walaupun kesalahannya sebanyak buih di lautan, bukan main kan.
Hanya membaca itu satu kali. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu baca itu. Kemudian mitra persada wa umirtu an akuna minal mu'minin wa qila lan den ngendika akan li kanggo ingsun Gusti Allah dawuh marang ingsun Kanjeng Nabi an akim ing yen to jumenenga sira wajhaka ing wajah sira lil kedue agama hanifan halih condong mailan condong ilaihi maring agama. Kalau orang mendapat rahmat, banyak mendapat rahmat, dia itu ngangen-ngangen ajaran agama ini kok begitu bagusnya. Walaupun terasa berat ya, sedekah, sholat fardu gitu, kan terasa berat kan. Tetapi ketika kita jalankan mudah itu. Dan itu ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat ya. Saya tadi itu ya ini ya sekali lagi ternyata kalau kita berbuat baik itu ada dibalas oleh Allah. Dijoli, bahasa Jawa ini dijoli. Orang kalau berbuat baik pada orang lainnya itu akan kembali kepada diri betul, pada diri kebaikannya, manfaat dari kebaikan itu, faedah, hikmah dari kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri. Nah ini, maka kita jangan ragu lagi. Agama ini memang benar, mengajarkan berkorban pasti ada balasan. Wala takunanna lan ojo ono temenan sira iku minal musyrikina setengah saking wong-wong kang nyekutokake wala tatung lan aja nyembah sira takbut aja nyembah sira min dunillah saking liyane Allah ma ing barang la yang fauka kang ora manfaati apa maka ing sira wala yadurruka lan ora melarati apa ma ka ing sira illam takbut lamun sira ora nyembah sira hu ing Allah ing ma ya hu ing ma. Jadi kita jangan menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi madarat, seperti contohnya batu, pohon, tidak bisa memberi manfaat pada kita. Kalau ternyata di situ mungkin ada muncul kemarahan marah itu kan makhluk halus, itu juga makhluknya Allah, dan kita dipersenjatai oleh Rasulullah, oleh Islam ini kalau menghadapi musuh yang tidak kelihatan dengan bacaan-bacaan ya, banyak terjadi kan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya, dianjurkan habis subuh 3 kali, habis asar 3 kali, maka tidak akan tertimpa kemelaratan musibah yang mengenai kita, kecuali ketika itu turun, kita sadar oh itu dari Allah. Kalaupun turun itu orang yang tertimpa itu sadar bahwa dia menjadi ingat kepada Allah, gitu kan. Insya Allah tidak terkena musibah, tidak terkena sesuatu yang memadoroti. Ini penjabarannya memang panjang lebar ya, yang begitu itu memang betul. Jadi berbuat baik itu selalu ada balasannya, selalu ada balasannya. Kita sudah mempraktekkan, kita juga pernah menyaksikan ya, ternyata memang orang yang baik itu akan dipapakne karo Gusti Allah, ditempatkan pada posisi yang enak gitu. Itu aja baru di dunia, nanti di akhirat ada yang lebih bagus, yang lebih mulia, yang lebih besar, yang lebih nikmat, dan di sana langgeng selama-lamanya. Mudah-mudahan mitra persada dan saya diberi tambahan hidayah, ditetapkan dalam keimanan Islam, keislaman, sehat, dimudahkan urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.